Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Shalin Nurhalida Syakira bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu Benita Ramadan, Anissa Nurrahma, Namira Talita Rahmah, Syakila Gina Safitri, dan Sheila Elgina. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai prospek pengembangan produksi kacang kedelai. Untuk materi yang pertama yaitu fakta kedelai. Kedelai sudah lama dikenal sebagai salah satu sumber protein nabati dengan kandungannya yaitu sekitar 39 sampai dengan 41%. Kandungan tersebut digunakan sebagai bahan baku tempe, kecap, tauco, dan juga toge. Nah, kedelai ini bahkan dapat diolah secara modern menjadi susu dan juga minuman sari kedelai yang dikemas dalam karton khusus ataupun juga botolan. Nah, selain itu, kedelai juga memiliki peran penting dalam beberapa kegiatan industri hingga peternakan. Nah, hal ini disebabkan karena kedelai merupakan salah satu komoditas pangan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional dan juga menjadi sumber pendapatan petani serta mendorong perkembangan industri seperti industri tahu, kecap, tempe, dan juga industri lainnya. Nah, Indonesia ini termasuk negara yang banyak mengimpor kedelai. Tujuannya yaitu untuk memenuhi permintaan konsumsi dalam negeri karena produksi dalam negeri tidak mampu membutuhi kebutuhan domestik. Kemudian, produksi kedelai di Indonesia hanya mampu menyumbang sekitar 25% dari total kebutuhan nasional yang mencapai sekitar 3,5 juta ton per tahun. Dan juga dari setiap jenis produksi yang tergolong dalam skala kecil sampai menengah, jika memproduksinya dalam jumlah yang sangat banyak, maka akan menyebabkan tingginya kebutuhan kedelai yang mencapai lebih dari 2,2 juta setiap tahunnya. Untuk fakta kedelai selanjutnya akan dijelaskan oleh Namira Talita. Kedelai dapat diolah menjadi berbagai produk, baik produk pangan, obat-obatan, industri, maupun pakan. Produk olahan kedelai yang populer di masyarakat saat ini adalah produk fermentasi seperti tempe, kecap, tauco, dan produk non-fermentasi seperti tahu, susu, dan daging tiruan atau meat analog. Produk fermentasi lain yang populer adalah natto. Nah, itu ada di Jepang. Dan produk non-fermentasi lainnya seperti keju, kedelai, yuba, dan lain-lain. Produk lainnya dari kedelai adalah minyak kasar, isolat protein, lecitin, dan bungkil kedelai. Produk pangan yang menggunakan minyak kedelai antara lain adalah minyak salad, minyak goreng, mentega putih, margarin, dan mayones. Oke, untuk fakta selanjutnya akan dijelaskan oleh Benedikta. Baik, selanjutnya isolat protein dan lectin banyak digunakan dalam berbagai produk industri makanan, antara lain roti-rotian, es krim, yogurt, makanan bayi atau infant formula, kembang gula, dan lain-lain. Bungkil kedelai yang mengandung protein tinggi adalah bahan baku penting, rangsum, ternak, atau pakan. Di Indonesia, kedelai lebih banyak digunakan untuk tahu dan tempe. Berdasarkan perhitungan, kebutuhan kedelai untuk tahu dan tempe pada tahun 2002 mencapai 1,78 juta ton, atau sekitar 88% dari total kebutuhan dalam negeri. Sedangkan 12% sisanya untuk berbagai keperluan makanan olahan dan bahan baku industri lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini udah ada pohon industri dari kedelai. Kedelai bisa menghasilkan berbagai produk. Di pohon industri kedelai yang sudah dibuat oleh kelompok kami, ada berbagai hasil produk seperti yang pertama itu ada pangan fermentasi, menghasilkan tempe, kecap, tauco, natto, dan lain-lain. Selanjutnya ada panganan fermentasi, menghasilkan tahu dan susu. Terus habis itu selanjutnya ada minyak kasar, bisa menghasilkan di dua industri, yaitu di industri pangan dan teknik industri. Di industri pangan itu ada minyak, salad, minyak goreng,
mentega putih, dan margarin. Kalau untuk di teknik industri itu ada wetting agent, pelarut, pengemulsi, penstabil, dan pelumas. Selanjutnya ada di pangan fermentasi dan pangan non-fermentasi. Pangan fermentasi dan pangan non-fermentasi ini menghasilkan di dua bidang juga, yaitu di pangan dan di farmasi. Di pangan itu menghasilkan retorian, es krim, yogurt, makanan bayi infant formula, dan kembang gula. Kalau untuk di farmasi itu ada obat dan kecantikan. Selanjutnya ada di minyak kasar menghasilkan pakan ternak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Shalin. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengembangan standar mutu biji. Standarisasi mutu hasil panen bermanfaat untuk menentukan nilai komersial, tingkat penerimaan konsumen, dan tidak merugikan produsen maupun konsumen. Standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah melalui SNI untuk biji kedelai perlu dipahami oleh seluruh stakeholder kedelai mulai dari petani, penjual jasa alsintan, pedagang, sampai industri pengolahan, sehingga pengendalian mutu dapat dilakukan mulai dari kegiatan pra dan pasca panen hingga pengolahan. Penerapan standar mutu kedelai masih mengalami hambatan di tingkat petani, dikarenakan pengelolaan pasca panen belum sepenuhnya berorientasi pada mutu. Sistem pemasaran belum menguntungkan petani, dan belum tersedianya insentif harga jual untuk hasil panen mutu yang baik. Pengembangan standar mutu biji kedelai yang mencakup spesifikasi tertentu sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, seperti warna, ukuran, keseragaman biji, dan kadar protein perlu dipertimbangkan. Demikian pula dari sisi keamanan, seperti residu pestisida, dan kontaminasi aflatoksin dan campuran biji yang berasal dari tanaman transgenik. Di samping itu, keragaman sifat fisik dan panas biji kedelai juga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan standar mutu biji kedelai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan komoditas kedelai. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, melakukan strategi untuk meningkatkan produksi kedelai dengan penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat, perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, peningkatan produktivitas, optimalisasi lahan, dan penanganan pasca panen dan hilirisasi. Ditjen Tanaman Pangan mencatat sentra existing dan pengembangan kawasan kedelai berada di 7 provinsi, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Keunggulan dari kedelai lokal memiliki kandungan protein lebih tinggi dibanding kedelai impor yang bersifat modifikasi genetik atau GMO, lebih fresh, bentuknya kuning cerah, dan rasanya lebih khas. Keuntungan menanam kedelai ialah tanahnya menjadi subur, batang dan daunnya bisa untuk pakan ternak, dan untuk hilirisasi, beragam menu olahan kedelai lokal bisa berperan menggerakkan UMKM dengan melakukan branding kedelai lokal, olahan sebagai lifestyle bagi milenial. Dengan membeli hasil pertanian lokal, berarti kita ikut menggerakkan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai potensi dan prospek pengembangan produk kacang kedelai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.